Selamat pagi Rofik, sebelumnya izin untuk saling berkenalan dahulu ya. Perkenalkan saya Niko. Dan saya Adriano. Baik, seperti yang sudah sempat kita discuss sebelumnya, hari ini saya dan Adriano akan mewawancarai Rofik terkait topik gig ekonomi dalam perspektif mahasiswa akuntansi nih. Nah, tapi sebelum itu kami izin disclaimer dulu ya. Ada dua kondisi yang perlu kami tekankan sebelum memulai wawancara nih, Rofik. Pertama, kami akan merekam seluruh hasil wawancara ini, baik secara audio maupun video. Dan segala bentuk outputnya, termasuk transkrip dan seluruh aset rekaman wawancara akan digunakan untuk keperluan riset kami. Masalah anonimitas, kami bisa menjamin privasi Rofik terlindungi dengan baik ya. Yang kedua, kami meminta kesediaan Rofik untuk memberi keterangan lanjutan atas follow-up questions yang mungkin muncul pada pasca wawancara hari ini. Mengingat terdapat kemungkinan ada pertanyaan yang terlewat atau kasus-kasus sejenis. Untuk kedua kondisi ini, apakah Rofik bersedia atau ada pertanyaan? Oke, untuk sementara saya sih nggak ada pertanyaan ya dan bersedia sih. Yang penting privasi saya terjaga dengan aman. Baik, terima kasih. Sebelum kami mulai nanya-nanya nih, saya mau kasih sedikit penjelasan soal gig ekonomi dulu ya, supaya kita punya persepsi yang sama terhadap tema pembicaraannya dan nggak terjadi miskomunikasi nantinya. Jadi singkatnya, gig ekonomi adalah suatu skema lapangan pekerjaan baru yang membuka kesempatan bagi tenaga kerja untuk bekerja secara lepas. Dalam artian mereka itu sudah tidak terikat kontrak dan peraturan-peraturan kantor yang mengekang. Kalau istilah kekiniannya nih freelance ya. Dengan skema ini, para pekerja jadi punya power yang lebih besar atas diri mereka sendiri. Mereka yang memilih pekerjaan mereka sendiri, kapan mereka harus bekerja, kepada siapa mereka harus mengabdikan diri mereka. Intinya dalam skema gig ekonomi ini, para pekerja menjadi bos diri mereka sendiri dari tahun ke tahun. Skema kerja ini seperti ini semakin diminati oleh para pencari kerja karena benefit yang ditawarkan sangat menarik mulai dari segi upah dan fleksibilitasnya. Dari fenomena ini, kami ingin mencari tahu nih bagaimana pandangan mahasiswa akuntansi terkait skema lapangan pekerjaan ini. Utamanya, kami ingin mencari tahu bagaimana perspektif mahasiswa akuntansi terhadap skema gig ekonomi dalam konteks kepekerjaan akuntansi. Bagaimana kesiapan mahasiswa akuntansi untuk beradaptasi dengan pola pekerjaan fleksibel dan kontrak jangka pendek yang ditawarkan oleh gig ekonomi, dan bagaimana mahasiswa akuntansi ini memandang dampak gig ekonomi terhadap pengembangan karir jangka panjang dan stabilitas keuangan mereka. Sebelum kita lanjut, apakah Rofik ada sesuatu yang ingin diklarifikasi? Belum ada sih, Pak. Oke, sekarang kita mulai ke sesi wawancara yang sebenarnya ya. Bagaimana Rofik tentang skema kerja gig ekonomi untuk profesi akuntan? Oke, mau main masalah gig ekonomi sangat menarik ya. Menurut saya sendiri, skema kerja gig ekonomi itu memberikan kesempatan yang menarik tentunya bagi akuntan untuk lebih fleksibel dalam memilih pekerjaan mereka ataupun proyek-proyek mereka. Ini tentunya memungkinkan kita sebagai mahasiswa akuntansi juga untuk mengeksplorasi berbagai jenis pekerjaan dari klien-klien tersebut. Namun, tantangan seperti ketidakpastian pendapatan harus dihadapi dengan bijaksana tentunya. Kita perlu disiplin juga dalam mengatur keuangan agar tidak terjebak dalam masalah finansial karena kan juga masih kuliah juga. Mungkin itu sih, Kak. Baik, bagus sekali jawabannya Rofik. Nah, pertanyaan lanjutannya, menurut Rofik, apakah gig ekonomi ini cocok diterapkan dalam bidang akuntansi dan mengapa? Saya rasa gig ekonomi cukup cocok diterapkan dalam akuntansi, terutama untuk layanan konsultasi dan juga audit. Banyak perusahaan kecil yang membutuhkan angkutan secara temporer tanpa harus merekrut karyawan tetap. Meskipun ada keuntungan seperti fleksibilitas, penting juga untuk mempertimbangkan resiko dan ketidakpastian yang mungkin muncul. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pasar gig sangat diperlukan sebagai mahasiswa. Mungkin itu sih. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Em, Menurut Rofik, seberapa siap Rofik merasa untuk bekerja dalam pola kerja yang fleksibel, yang seperti ditawarkan oleh gig ekonomi ini? Saya merasa cukup siap ya, karena pendidikan di UNER ini kan
memberikan banyak pengetahuan tentang manajemen waktu dan juga keterampilan teknis. Namun, saya juga merasa perlu meningkatkan keterampilan dalam pemasaran dan negosiasi untuk menarik klien. Dengan persiapan yang tepat, saya yakin bisa menghadapi tantangan dalam pola kerja ini. Saya ingin terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Oke banget ya. Em, Kira-kira langkah apa yang Rofik ambil untuk mempersiapkan diri menghadapi pola kerja gig ekonomi seperti ini? Tentunya, saat kuliah, saya aktif mengikuti berbagai seminar dan pelatihan yang relevan dengan akuntansi dan kewirausahaan. Selain itu, saya mulai membangun jaringan dengan profesional di bidang ini, baik di kampus maupun melalui platform online lainnya. Saya juga berusaha membuat portofolio yang menunjukkan proyek-proyek yang telah saya kerjakan. Ini semua adalah langkah penting untuk mempersiapkan diri di dunia gig ekonomi. Itu sih. Oke. Lalu eh, bagaimana Anda melihat prospek karir jangka panjang sebagai akuntan dalam sistem gig ekonomi? Saya melihat bahwa prospek kerja karir jangka panjang dalam gig ekonomi ini sebagai peluang yang sangat menjanjikan bagi akuntan yang adaptif ya tentunya. Dengan semakin banyak perusahaan yang mencari layanan yang fleksibel, ada banyak peluang untuk kita berkembang. Namun, saya juga perlu terus mengembangkan keterampilan untuk tetap kompetitif di pasar yang masa mendatang. Dengan pengalaman yang tepat, saya yakin bisa membangun karir yang sukses di masa depan nantinya. Oke, 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 betul, betul. Selanjutnya, menurut Rofik, bagaimana gig ekonomi akan mempengaruhi stabilitas keuangan Anda di masa depan? Gig ekonomi mungkin akan memberikan pengaruh yang beragam terhadap stabilitas keuangan saya. Di satu sisi, potensi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi sangat menarik. Di sisi lain, ketidakpastian pendapatan bisa menjadi tantangan juga yang harus saya atasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi keuangan yang baik dan menyisihkan dana darurat. Itu sih. Oke, lalu apakah Rofik lebih memilih di karir tradisional atau gig ekonomi? Dan kalau sudah memilih, alasannya kenapa? Tentunya saya akan berusaha mengkombinasikan dari karya tradisional dan juga gig ekonomi. Karya tradisional sendiri memberikan keamanan dan manfaat yang jelas. Sementara gig ekonomi menawarkan fleksibilitas dan juga kesempatan untuk bereksperimen dengan berbagai proyek. Dengan menggabungkan keduanya, saya berharap bisa mendapatkan pengalaman yang beragam dan menjaga kestabilan finansial saya tentunya. Ini memberikan keleluasaan dalam merencanakan masa depan saya yang lebih gemilang. Mungkin itu sih. Terima kasih banyak Rofik atas wawancara yang sangat bermanfaat. Kita telah membahas banyak hal mengenai pandangan Rofik tentang gig ekonomi dalam konteks akuntansi, kesiapan Rofik untuk pola kerja fleksibel, bahkan prospek karir yang mungkin dihadapi. Semoga pengalaman ini juga berkesan bagi Rofik dan kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih atas ketersediaannya menjadi narasumber kami. Baik, terima kasih juga.